I love that child more than life itself. He's taken everything away from me. I was raped 15 times and didn't even know it. Why feel the need to do this? I feel like my mother was raped Yeah, it broke my heart. He's not my father. Halo sahabat sinema, kembali lagi bersama Inti Sinema di sini. Di video kali ini aku akan membahas sebuah film dokumenter kriminal berjudul Our Father yang tayang tahun 2022 dan disutradarai oleh Lucy Jordan. Bercerita tentang Dr. Klein yang merupakan dokter ahli kesuburan terkenal di Indianapolis yang melakukan tindakan yang tidak semestinya pada pasiennya. Kira-kira hal apa ya yang dia lakukan? Langsung aja yuk tonton alur ceritanya sampai akhir. Ada seorang wanita bernama Yakoba yang memiliki rambut pirang dengan mata biru. Sepanjang masa pertumbuhannya, ia merasa ada yang berbeda darinya karena kedua orang tuanya berambut hitam. Ia pun menanyakan apakah ia anak adopsi atau bukan ke ibunya. Awalnya ibunya meyakinkan bahwa ia adalah anak kandungnya, hingga saat Yakoba berumur 10 tahun, ia diberitahukan jika ia terlahir dari donor sperma. Pada tahun 1979, ibunya Yakoba pergi ke seorang dokter bernama Klein, yang merupakan dokter kesuburan terkenal di Indianapolis untuk inseminasi buatan. Hal ini dikarenakan suaminya tidak subur. Dari berita yang beredar, Dr. Klein sudah berhasil mengobati ribuan pasangan tidak subur. Berdasarkan hal itu, ibunya Yakoba pun menjalani terapi tersebut dan diberikan donor sperma yang mirip dengan suaminya. Dan setelah menjalankan terapi tersebut, ibunya Yakoba pun hamil. Saat Yakoba berumur 18 tahun, belum ada tes DNA komersial. Ia mendambakan memiliki saudara, dan dari cerita ibunya, ia mengetahui bahwa pendonor sperma biasanya dokter residen, dan tidak akan mendonorkan spermanya lebih dari 3 kali supaya tidak terjadi perkawinan sedarah. Hal ini membuat Yakoba sangat semangat mencari tahu kemungkinan keberadaan 1 atau 2 saudara dia lainnya. Untuk bisa mengetahui identitas ayah biologisnya dan saudara-saudaranya, ia pun menelepon ke kantor Dr. Klein. Tapi, Dr. Klein memberikan jawaban yang sangat dingin, yaitu arsip ibunya telah dimusnahkan sehingga mustahil untuk mengetahuinya. Setelah itu, ia pun menjalankan harinya secara normal dengan menikah dan mengurus anak-anaknya. Di tahun 2014 saat Yakoba berusia 35 tahun, ia sering melihat 23andMe di mana penggunanya bisa melakukan tes DNA dan melihat saudara-saudaranya. Ia pun melakukan tes DNA tersebut. Setelah hasil keluar, ia sangat senang sekaligus cemas karena ia terkoneksi dengan 7 saudara lainnya. Wah, jumlahnya lebih banyak ya daripada yang seharusnya. Yakoba pun menghubungi saudara-saudaranya dan memulai penyelidikan mereka. Hasil investigasi mereka pada akhirnya menunjukkan bahwa mereka semua terkait dengan seseorang yang bernama Sylvia. Sylvia memiliki hubungan keluarga dengan Dr. Klein. Mereka pun mulai mencurigai bahwa Dr. Klein adalah ayah biologis mereka. Kemudian Yakoba pun mengajukan keluhan ke kantor Jaksa Agung terkait Dr. Klein. Kantor Jaksa Agung pun hanya membalas jika keluhannya akan ditindaklanjuti. Ia pun menunggu tapi tidak mendapatkan balasan lebih lanjut. Yakoba pun menghubungi banyak stasiun berita untuk mengangkat kisahnya, tapi semua stasiun berita tidak menanggapinya. Kemudian, ia melihat ada seorang reporter bernama Angela yang kemungkinan bisa membantunya. Ia pun menghubungi Angela melalui inbox Facebook. Angela merasa prihatin dan ingin membantu Yakoba mencari kebenaran. Setelah itu, Angela langsung menelepon Dr. Klein untuk meminta sampel DNA-nya dikarenakan Dr. Klein tidak mengaku sebagai ayah biologis Yakoba dan saudara-saudaranya. Dr. Klein menolak memberikannya. Angela yang tidak memiliki bukti pun memberitakan kisah Yakoba dan saudara-saudaranya tanpa menyebutkan nama Dr. Klein. Setelah pemberitaan itu, 2 anak Dr. Klein yang menerima pesan dari saudara-saudara Yakoba pun menghubungi Yakoba dan meminta bertemu.
Mereka menjelaskan bahwa ayahnya memang ayah biologis mereka dan saudara-saudara mereka tidak lebih dari 10. Dr. Klein pun mengatur pertemuan bersama Yakoba dan 5 saudara lainnya. Yakoba menyadari Dr. Klein datang dengan mengantongi pistol di saku celananya dan tidak terlihat memiliki emosi sedikit pun. Salah satu anak pun bertanya ke Dr. Klein tentang riwayat penyakitnya dikarenakan beberapa dari mereka mengalami gangguan autoimun dan lain-lain. Tapi Dr. Klein mengaku tidak mengidap penyakit apapun yang perlu dikhawatirkan. Kemudian anak lain bertanya, kenapa Dr. Klein memakai spermanya sendiri? Dr. Klein menjawab bahwa ia melihat para ibu putus asa sehingga ia hanya menolong. Dan dia pun juga bilang, tidak akan lebih dari 15 saudara-saudara. Dr. Klein terkenal sebagai seorang yang dermawan dan menjadi penatua gereja, sehingga ia sangat dihormati di wilayah Indianapolis. Berita terkait Yakoba dan saudara-saudaranya mulai mengganggu Dr. Klein, sehingga ia mengirimkan email ke Angela untuk berhati-hati karena ia dilindungi himpunan kedokteran dan pemberitaan itu akan terhitung sebagai pencemaran nama baik. Dr. Klein pun menelepon Yakoba supaya Yakoba dapat menghentikan pemberitaan kasusnya karena akan merusak pernikahannya. Yakoba tidak peduli dan semakin ingin melawan balik. Kemudian ia kembali menanyakan status keluhan dia di Jaksa Agung tapi tidak mendapat jawaban. Setelah itu, ia meneliti sendiri semua hal terkait Dr. Klein. Hingga suatu hari, Angela mengirim email ke Dr. Klein jika ia akan memberitakan kisahnya ke publik dan memintanya mengaku. Dr. Klein pun menghubungi Angela untuk bertemu di suatu tempat dan mereka pun bertemu di dekat kantor berita. Dr. Klein meminta Angela untuk tidak menyiarkannya karena akan membuat hubungan pernikahannya kacau dan mencoreng namanya sebagai penatua di gereja. Tapi Angela mengabaikannya karena ia harus mengungkap kebenaran. Setelah hari itu, Yakoba dan saudara-saudaranya mendapatkan teror. Dimulai dengan Yakoba yang keempat ban mobilnya dilepas murnya. Anak lainnya, file Google yang berisi publikasi Klein tiba-tiba terhapus. Kemudian, anak lainnya juga mendapat gangguan telepon. Yakoba tidak takut dan semakin tidak mau menyerah. Ia ingin mengekspos semua rahasia Dr. Klein. Di masa lalunya pada 1963, Dr. Klein menabrak anak kecil di jalan yang menyebabkan kematian anak tersebut. Tapi, ia tidak dipenjara. Dr. Klein pun menjadi lebih religius hingga ia menjadi penatua gereja. Yakoba menemukan bahwa Dr. Klein menganut ajaran Quiverful. Quiverful adalah ajaran tentang mempunyai anak sebanyak mungkin untuk menjadi perwakilan Tuhan. Pada dasarnya bagi mereka wanita hanya untuk berkembang biak. Yakoba dan Angela terus berusaha mendesak Jaksa Agung untuk menindak kasus Dr. Klein, tapi tetap tidak ditanggapi. Hingga akhirnya Angela menghubungi Jaksa Wilayah Marion County dan mendapat jawaban yang tidak terduga. Berdasarkan hukum yang berlaku, tidak ada undang-undang yang mengatur hal terkait kasus Dr. Klein. Yakoba menanyakan tentang menjerat Dr. Klein dengan tuduhan penyerangan atau pemerkosaan. Tetapi tindakan Dr. Klein tetap tidak termasuk semua itu. Tak lama Angela mengetahui jika pada suatu waktu ternyata kantor Jaksa Agung pernah meminta Dr. Klein mengisi pernyataan dan Dr. Klein menyatakan bahwa dia bukan si ayah dan tidak mendonorkan spermanya. Angela tahu bahwa Dr. Klein berbohong kepadanya dan juga dalam surat untuk Jaksa Agung. Kemudian Jaksa Wilayah Marion County menemukan celah dan bisa menjerat Dr. Klein yang membuat pernyataan atau dokumen palsu. Setelah itu, mereka pun melakukan investigasi untuk mengambil sampel DNA Dr. Klein. Mereka pun mengambil sampel DNA Dr. Klein di rumahnya. Hasil tes DNA pun keluar. Dan terbukti, Dr. Klein memiliki kecocokan DNA hingga 99%.
Pengadilan atas Dr. Klein pun diadakan dengan tuntutan menghalangi keadilan dengan 2 pernyataan yang dia buat ke penyidik. Yakoba dan saudara-saudaranya berharap hukuman untuk Dr. Klein adalah penjara. Tapi dikarenakan Dr. Klein selalu dikenal baik oleh masyarakat dan berpengaruh di daerah tempat tinggalnya, ia mendapat banyak dukungan dari anggota keluarga, anggota komunitas, mantan pasien, dan juga gereja. Mereka pun mengirimkan surat pembelaan Dr. Klein ke pengadilan. Hakim pun terlihat sangat simpati pada Dr. Klein hingga hanya memberikan hukuman atas tindakan pidana ringan, berupa masa percobaan dan denda sebanyak $500 saja. Melalui beberapa orang yang pernah bekerja bersama Dr. Klein, diketahui jika ia mempunyai riwayat penyakit yaitu radang sendi dan tangannya sering bengkak. Temannya juga mengatakan, melalui bank sperma dia tahu jika 30% pria tidak berhasil melewati pertanyaan terkait riwayat penyakit keluarganya, seperti kanker, penyakit lain, bahkan buta warna. Anak lain pun berpikir jika Dr. Klein memiliki autoimun, bahkan spermanya saja tidak diperbolehkan bank sperma, kenapa ia sanggup melakukan hal tersebut? Berkat tes DNA di rumah, 44 dokter lain telah ditemukan memakai sperma mereka sendiri untuk menginseminasi pasien kesuburan. Hingga saat pembuatan film, Dr. Klein lah yang paling produktif, yaitu sebanyak 94 keturunannya dan terus bertambah. Dan film pun selesai. Sayang banget ya sahabat sinema, Dr. Klein dan dokter lainnya tidak mendapatkan hukuman yang setimpal atas perbuatannya. Tapi tenang aja, di tahun 2018, para ibu dan saudara itu sukses meloloskan peraturan perundang-undangan di Indiana yang membuat pendonor gelap menjadi inseminasi ilegal. Wah, keren banget ya. Jadi setidaknya tidak akan ada lagi dokter yang menjadi pendonor gelap. Gak bisa dibayangkan ya kalau pendonor sperma yang gak layak itu menciptakan banyak generasi muda yang tidak sehat. Apa jadinya generasi kita ke depannya? Kalian punya teori apa nih tentang alasan Dr. Klein melakukan hal tersebut? Apa hanya ingin membantu para ibu? Atau demi ketenaran namanya aja? Atau kalian punya teori lain? Tinggalin komentar kalian ya. See you guys!